Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video kali ini. Kita akan belajar mengenai konsep manajemen keuangan syariah yang merupakan salah satu pembahasan di kelas manajemen keuangan bisnis syariah. Ini adalah pertemuan kedua untuk kelas kami dan mari kita buka perkuliahan kita dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai konsep dasar dari manajemen keuangan syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua sejarah dan landasan hukum manajemen. Dan yang ketiga ruang lingkup manajemen keuangan syariah. Pertama kita akan membahas manajemen syariah dari segi pengertiannya. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idaroh. Dalam Elias Modern Dictionary English Arabic, kata manajemen atau Inggris sepadan dengan kata tadbir, idaroh, siasah, dan qiyadah di bahasa Arab. Tadbir itu sendiri berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Sementara idaroh atau manajemen ini berarti bisa kita simpulkan sebagai suatu aktivitas khusus di mana di dalamnya itu terkait dengan kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek atau suatu tugas. Sementara menurut Didin dan Hendry dalam bukunya yang ditulis oleh beliau berdua di tahun 2003, manajemen akan dikatakan sesuai syariah atau telah memenuhi kriteria syariah apabila pertama, telah mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, yang kedua mementingkan adanya struktur organisasi, kemudian hubungan di antara struktur organisasi tersebut, dan yang ketiga membahas soal sistem, di mana sistem manajemen ini disusun agar perilaku para anggota manajemen di dalamnya bisa berjalan dengan baik. Maka jika suatu manajemen sudah memenuhi ketiga aspek ini, maka manajemen tersebut sudah kita kategorikan sebagai manajemen yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Syariah memandang manajemen dari dua sisi. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu, dan yang kedua, manajemen sebagai aktivitas. Manajemen sebagai ilmu bisa diartikan bahwa ilmu manajemen itu adalah ilmu yang tergolong sebagai fardu kifayah. Ya, jika ilmu fardu ain adalah ilmu-ilmu mengenai akidah, mengenai ketauhidan seorang manusia, maka ilmu-ilmu seperti manajemen ini dikategorikan sebagai ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin Bab Ilmu. Kemudian pengertian yang kedua atau pandangan Islam yang kedua mengenai manajemen dari segi suatu aktivitas gitu ya, sebagai sebuah aktivitas. Manajemen adalah kebutuhan yang tidak bisa kita abaikan, tidak terelakkan untuk memudahkan implementasi Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Kemudian fungsi manajemen syariah itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga kepemimpinan, dan yang keempat pengawasan. Jadi ada planning, organizing, leadership, dan controlling. Manajemen di dalam Islam berfungsi untuk suatu perusahaan atau suatu bisnis ya. Dalam hal ini karena kita membahas manajemen keuangan bisnis, untuk bisa merencanakan, untuk bisa memprediksi dari mana sumber daya diperoleh, kemudian untuk apa sumber dana tersebut dikelola, dan jika investasi maka harus investasi di mana begitu. Kemudian juga untuk pembagian laba, pembagian profit itu bagaimana, jika itu perusahaan perseroan maka pembagian dividennya bagaimana. Nah itu direncanakan di awal ya, itu dengan menggunakan manajemen. Kemudian pengorganisasian, jadi ini pengelolaan dana dana itu diperoleh dari mana, kemudian dikelola dan diinvestasikan untuk apa. Kemudian kepemimpinan itu juga berfungsi di manajemen syariah, terutama dalam hal bagaimana melaksanakan beberapa fungsi yang lain ini ya.
perencanaan pengorganisasian, kemudian bagaimana pemecahan konflik, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik di organisasi kita. Di situ kita membutuhkan fungsi kepemimpinan dari manajemen. Kemudian fungsi pengawasan untuk bisa mengontrol dan bisa mengevaluasi kinerja dari masing-masing anggota organisasi tersebut. Nah, fungsi perencanaan, proses perencanaan ini adalah proses yang menyangkut upaya untuk pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai pada masa mendatang. Kemudian yang kedua, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan yang telah ditentukan itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiga, menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan. Jadi mulai dari forecasting, kemudian setelah itu ada penganggaran ya, budgeting, kemudian setelah itu kita mengetahui gitu dari mana sumber dana akan diperoleh untuk bisa memenuhi budget atau rencana anggaran tersebut. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian ini sifatnya sangat urgent. Bahkan dalam Islam diyakini bahwa kebatilan atau perbuatan buruk yang terorganisir itu bisa mengalahkan perbuatan baik yang tidak terorganisir. Ya. Organisasi dalam Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan itu dilakukan. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja, bukan hanya sekedar menyediakan struktur ya, tapi bagaimana kerjanya itu bisa efektif dan efisien. Melalui struktur organisasi ini dapat ditentukan pembagian tugas yang akan dibuat. Dan di sini dalam Islam juga akan ada suatu kata-kata mutiara gitu. Yang pertama adalah halakamru'un man lam ya'rif qadrahu. Jadi akan hancur seseorang kalau dia tidak mengetahui sampai mana batas kemampuan dia sendiri. Kemudian yang kedua adalah kata mutiara juga. Jadi jangan sampai kita menyerahkan suatu pekerjaan ke orang yang tidak ahli dalam pekerjaan tersebut. Kalau sampai kita memberikan atau mendelegasikan suatu tugas dan tanggung jawab kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggu aja, itu pasti tidak akan bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kepemimpinan itu tadi, pemimpin sering disebut sebagai khodimul ummah, yang berarti pelayan umat. Nah, sehingga posisi pemimpin dalam organisasi itu bukan bos ya, jadi berbeda antara leader dan bos. Kalau bos itu hanya memerintah, kemudian tanpa memberikan mungkin memberikan suri tauladan, tapi lebih dominan memerintah. Jika pemimpin, leader itu akan lebih dominan untuk memberi suri tauladan, memberikan contoh, memberikan perintah itu dengan memberikan teladan itu sendiri gitu untuk para anggotanya. Kemudian yang terakhir ini controlling tadi ya, fungsi pengawasan. Islam perbedaannya dengan non muslim ya, atau perbedaannya dengan yang tidak beriman. Perbedaan antara seorang mukmin dan non mukmin atau yang tidak beriman adalah kita ini selain melakukan pengawasan terhadap orang lain, pengawasan terhadap atasan kita, pengawasan terhadap kolega kita, pengawasan terhadap bawahan kita juga melakukan pengawasan kepada diri kita sendiri. Nah, sehingga pengawasan internal itu sangat melekat pada setiap pribadi muslim. Jika seorang muslim memang benar-benar menerapkan pengawasan internal untuk dirinya sendiri ini, ya itu akan menjauhkannya dari bentuk-bentuk penyimpangan, bentuk-bentuk perbuatan yang tidak menjunjung integritas dalam suatu organisasi gitu. Dan inilah poin keunikan ya dalam manajemen Islami, di mana pengawasan ini selain mengawasi orang lain, kita juga bertanggung jawab untuk bisa mengawasi dan mengatur diri kita sendiri. Kemudian manajemen keuangan. Apa itu manajemen keuangan? Menurut Najmuddin, manajemen keuangan diartikan sebagai keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana, pertama. Kemudian yang kedua, mengalokasikan dana tersebut berdasarkan beberapa hal: perencanaan, analisis, dan pengendalian. Kemudian pemerolehan dana dan pengalokasian dana ini juga disesuaikan dengan prinsip manajemen untuk menjunjung dan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini penting untuk kita bisa memaksimalkan daya guna, dan efektivitas ini penting untuk kita bisa memaksimalkan hasil
guna. Tuh, jadi efisien itu nanti kita bisa hemat daya ya. Maksudnya kita bisa bekerja secara cerdas gitu ya istilahnya. Kalau disuruh memilih bekerja keras atau bekerja cerdas, maka jika kita memahami manajemen, kita akan menjawab bekerja cerdas gitu. Kemudian kalau efektivitas ini kita orientasinya adalah hasil guna. Jadi nanti apakah memang ada hasil yang signifikan atau tidak. Kalau manajemen kan inginnya hasil yang memang signifikan, positif gitu ya. Kemudian sebenarnya ada 3 aktivitas kunci ya, key activities dalam suatu manajemen keuangan. Yang pertama adalah bagaimana kita memperoleh dan memilih sumber dana yang akan kita peroleh gitu. Kemudian yang kedua bagaimana kita menggunakan dan mengalokasikan dana, dan yang ketiga bagaimana kita mengawasi penggunaan dana. Kemudian selanjutnya manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah ini pengertian key activities-nya juga sama seperti manajemen keuangan yang ada di konvensional. Nah, tetapi pencapaian tujuan dari manajemen keuangan yang syar'i itu harus sesuai dengan hukum-hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah. Jadi kan ada beberapa beberapa batasan-batasan ya dalam keuangan syariah terkait dengan transaksi dan sebagainya. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut apa saja prinsip-prinsipnya. Nah, ini dia. Apa itu manajemen keuangan yang berdasarkan prinsip syariah? Yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah saat kita mengupayakan pemerolehan dana atau harta. Dalam memperoleh dana, kita harus memperhatikan supaya sumber dananya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau mau meminjam, pinjamlah di sumber-sumber yang memang sesuai dengan prinsip syariah. Tidak ada maisir, gharar, riba dan sebagainya ya. Bukan dari harta-harta yang haram. Kemudian yang kedua, objek yang diusahakan harus halal. Jadi apa yang kita usahakan dalam bisnis kita, ya baik itu barang maupun jasa atau kedua-duanya itu harus sesuai dengan syariah, tidak melanggar aturan syariah. Kemudian yang ketiga, penggunaan dana digunakan untuk yang halal atau mubah. Jika kita akan menggunakan dana terlebih dahulu ya untuk membeli real asset atau membeli aset-aset yang lain, maka penggunaan dana digunakan untuk hal-hal yang memang tidak dilarang. Kemudian jika kita memang akan menginvestasikan sekian persen gitu dari aset kita, maka kita gunakan uang tersebut untuk diinvestasikan di sektor-sektor yang real dan kita menggunakan lembaga intermediasi yang syar'i. Itu lembaga-lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan syariah maupun industri keuangan non-bank yang syariah juga gitu ya. Prinsip-prinsip Al-Quran dalam menjadi koridor manajemen keuangan syariah itu apa saja? Yang pertama adalah prinsip antarodin minkum atau sikap saling ridho satu sama lain. Tidak ada saling menzolimi, la tadzlimuna wa la tuzlamun. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini baik kurs ya, jika ada pertukaran mata uang maka harus yang adil, maupun pembagian profit ya. Pembagian profit itu disesuaikan dengan porsi dan kontribusi dari masing-masing pemilik atau anggota organisasi. Kemudian yang ketiga adalah kemitraan ya, persaudaraan universal, tolong menolong, kemudian tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dan antar golongan. Yang keempat, investasinya dilakukan pada sektor-sektor investasi yang memang itu halal. Kemudian kalau kita melakukan perdagangan juga, maka komoditas yang kita perdagangkan itu juga termasuk komoditas yang halal. Yang kelima, larangan untuk kita terkena atau kita melakukan kegiatan yang ada unsur maisir, gharar, dan riba. Dan yang keenam, tidak boleh lalai dari ibadah, zakat, dan zikrullah. Prinsip-prinsip sistem manajemen keuangan syariah bisa disimpulkan yang pertama ada larangan riba. Kemudian yang kedua yang membedakannya dari manajemen konvensional, kalau di manajemen konvensional itu uang sebagai modal. Jadi uang ini bisa dijadikan komoditas gitu, bisa disewakan ya. Maksudnya kenapa saya bilang disewakan? Karena sebenarnya itu akad utang piutang, tapi dia meminjamkan kemudian dengan persenan, itu kan seperti kita menyewakannya. Nah, tapi kalau dalam manajemen keuangan syariah, uang itu hanya sebagai modal potensial.
uang bisa berfungsi sebagai modal hanya jika digabung dengan sumber daya lain untuk kegiatan produktif, ya. Jadi uangnya kemudian digabung dengan sumber daya lain. Sumber daya lain itu kan bisa berupa sumber daya manusia atau sumber daya yang lain seperti aset-aset, ya. Atau bisa diinvestasikan ke kegiatan-kegiatan yang produktif. Kemudian yang ketiga, saling berbagi resiko, ya. Risk sharing. Kemudian larangan untuk perilaku spekulatif, ya, game of change, maisier, perjudian yang untung-untungan tidak diperbolehkan. Kemudian kesucian kontrak di sini maksudnya adalah bahwa transaksi yang dilakukan, akad-akad yang dilakukan itu harus dipatuhi rukun dan syaratnya, termasuk juga komoditas yang diperdagangkan, cara memperoleh dana, dan lain-lain. Aktivitas yang sesuai syariat, dan yang terakhir juga tetap menjunjung keadilan sosial, ya. Dalam lingkup kecil adalah keadilan sosial di organisasi tersebut, dalam lingkup luas adalah keadilan bagi di luar organisasi. Kemudian untuk sejarah dari manajemen keuangan syariah sendiri itu dari pemerintahan Rasulullah SAW sudah ada Baitul Mal wa Tamil sebagai suatu tempat untuk menampung dana-dana atau kas negara, ya. Kemudian nanti akan dikeluarkan untuk keperluan-keperluan negara juga. Nah, kemudian landasan hukum lembaga keuangan yang bisa kita gunakan jika kita ini sebagai manajer keuangan, ya, itu ada peraturannya di Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI. Kita bisa memilah dan memilih lembaga-lembaga mana saja yang bisa kita pergunakan untuk kita bisa melakukan investasi atau sebagai opsi untuk sumber dana dan lain-lain. Ruang lingkup aktivitas manajemen keuangan syariah sama seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah aktivitas perolehan dana, itu harus sesuai syariat. Kemudian yang kedua aktivitas perolehan aktivitas, maksudnya penggunaan dananya, ya. Uang ini perolehan aktivitas, jadi uang ini digunakan sebagai alat tukar, bukan komoditas. Ini dalam aktivitas usahanya, gitu. Kemudian aktivitas penggunaan dana ini khusus untuk investasinya itu harus sesuai syariat, ya. Kemudian untuk pembelian aset, baik itu real aset maupun real aset ya berupa yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, itu juga harus sesuai syariat. Kemudian ruang lingkup manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya itu ada bank, di situ ada bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian ada industri keuangan non-bank, di situ ada pasar modal, modal ventura, lembaga pembiayaan dan lain-lain, ya. Financial teknologi juga termasuk ke IKNB. Kemudian yang ketiga ada lembaga keuangan syariah mikro, di dalamnya ada lembaga zakat, lembaga wakaf dan BMT. Ini adalah lembaga-lembaga keuangan yang barangkali seorang manajer keuangan itu akan, atau sebuah bisnis itu akan bersinggungan dengan lembaga-lembaga tersebut, entah sebagai penyedia dana atau sebagai tempat kita mengalokasikan dana kita. Sekian penjelasan untuk konsep manajemen keuangan syariah. Untuk selanjutnya di video yang berikutnya kita akan membahas mengenai peran manajer keuangan, ya, dalam suatu manajemen keuangan dan bagaimana Islam atau syariah diaplikasikan pada manajemen keuangan syariah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar bawah video ini, atau bisa juga kita diskusikan bersama-sama di Google Classroom atau di WhatsApp group. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.